kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mungkinkah timnas Indonesia tembus putaran di final? Dan informasi selanjutnya, inilah 3 kelebihan Sinteyong yang bikin prestasi timnas Indonesia meroket. Nomor 1, bikin ngeri lawan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, regulasi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala Dunia 2026 bakal menjadi tonggak sejarah baru sebab jumlah peserta Piala Dunia akan ditambah dari 32 menjadi 48. Bertambahnya jumlah negara prestasi Piala Dunia 2026 berdampak pada persaingan di level Asia. Sebab FIFA menambah slot Piala Dunia untuk zona Asia menjadi 8+1 lewat playoff intercondivision. Bertambahnya jatah negara Asia tentu membuat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin lebar. Lantas, apa saja tahap yang harus dilewati skuad Garuda untuk berlaga di Piala Dunia 2026? Ya, simak ulasannya bersama saya. Yang pertama adalah lawan pertama yaitu Brunei Darussalam. Timnas Indonesia harus memulai perjalanan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dari putaran pertama sebab Indonesia masuk dalam kategori 20 negara dengan peringkat FIFA yang paling rendah di Asia. Saat drawing babak kualifikasi digelar, skuad Garuda berada di posisi ke-150 ranking FIFA. Indonesia berada dalam urutan ke-28 negara Asia dengan peringkat FIFA terbaik. Hanya 26 negara dengan peringkat terbaik yang bisa lolos ke putaran kedua. Pada putaran pertama, Indonesia akan bersua dengan Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-42 Asia. Laga akan dimainkan dengan sistem dua leg, kandang dan tandang. Tim yang menang akan melaju ke putaran kedua. Lalu yang kedua adalah lawannya Vietnam. Nah, jika menang melawan Brunei, timnas Indonesia akan melaju ke putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini ada 36 tim yang berlaga, dibagi menjadi 9 grup. Drawing fase grup sudah digelar. Timnas Indonesia jika lolos akan berada di grup F pada ronde kedua tim. Lawan-lawan yang akan dihadapi pasukan Sinteyong adalah Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Nah, Indonesia harus menjadi runner-up fase grup putaran kedua ini jika ingin lolos ke putaran ketiga dan semakin dekat dengan Piala Dunia 2026. Lalu yang ketiga, jalan menuju Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia harus menempuh jalan panjang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab ada 5 tahapan babak kualifikasi yang harus dilewati. Dan berikut adalah tahapan lolos ke Piala Dunia dari zona Asia. Ronde pertama diikuti oleh 20 tim peringkat terbawah, laga digelar dengan sistem dua leg. Ronde kedua, 36 tim dengan 26 ranking terbaik. Dari 10 dari ronde 1 akan dibagi dalam 9 grup dengan sistem kompetisi penuh. Ronde ketiga, 18 tim dengan juara dan runner-up grup ronde kedua akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim paling atas klasemen akan lolos ke Piala Dunia 2026. Ronde keempat adalah peringkat ketiga dan 4 pada ronde ketiga akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing 3 tim. Laga dimainkan ke tempat netral hanya sekali berhadapan. Juara grup lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ronde kelima adalah runner-up grup ronde keempat akan saling berhadapan pada laga dua leg. Tim yang menang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang kalah akan bermain di playoff interconfederation. Dan di informasi bola selanjutnya, 3 kelebihan Sinteyong yang membuat prestasi timnas Indonesia meroket akan diulas bersama saya hari ini. Nah, semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, Sinteyong memberikan serangkaian perbaikan kepada timnas Indonesia. Ia berani memotong satu generasi demi memberikan kesempatan pemain-pemain muda untuk unjuk gigi. Efeknya pun positif. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan meroket ranking FIFA-nya sebanyak 26 anak tangga
dari 173 ke 147 dunia. Tak sampai di situ, Sinteyong juga meloloskan 3 kelompok timnas Indonesia ke Piala Asia, yakni U20, U23, dan juga senior. Berhubung memiliki kontrak sampai Juni 2024, masih ada serangkaian prestasi yang dicetak oleh Sinteyong bermodalkan kelebihan yang dimilikinya. Berikut adalah 3 kelebihan Sinteyong yang bikin prestasi timnas Indonesia meroket. Yang ketiga, Sinteyong adalah sosok yang disiplin. Hal ini terlihat dari gaya kepelatihannya yang tegas dan juga keras. Ia pun tak segan-segan untuk memberikan hukuman kepada pemain yang tak disiplin, seperti memberikan teguran, denda, atau bahkan dikeluarkan oleh tim. Disiplin adalah salah satu hal yang sangat penting dalam sepak bola, dan Sinteyong percaya disiplin dapat membuat timnas Indonesia meraih kesuksesan. Lalu yang kedua, Sinteyong adalah orang yang detail. Ia selalu memperhatikan setiap detail dalam permainan sepak bola, mulai dari taktik, teknik, sampai fisik para pemain. Hal ini pun terlihat dari cara ia melatih timnya yang selalu menekankan pentingnya penguasaan taktik, teknik, dan juga fisik. Sinteyong percaya dengan memperhatikan setiap detail, timnya dapat menjadi lebih baik, dan hal itu pun sudah dibuktikan timnas Indonesia sejauh ini. Dan yang pertama, Sinteyong adalah sosok yang ambisius. Ia memiliki cita-cita untuk membuat timnas Indonesia menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Hal ini terlihat dari cara ia bekerja keras dan berkomitmen untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Sinteyong menilai timnas Indonesia punya potensi untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia, dan ia bertekad untuk mewujudkannya. Sanggup atau tidaknya timnas Indonesia bersaing di level Asia dapat terlihat ketika skuad Garuda ambil bagian di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023.